Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya. Oke, untuk pada Bapak Ibu yang baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan atau baru saja mengeklik video di channelnya YouTube-nya Kak Furkan, di sini channelnya Kak Furkan itu membahas informasi up to date ya seputar dunia pemerintahan ya, Bapak Ibu. Jadi kabar tentang CPNS maupun P3K itu bakalan dibahas secara detail ya di channelnya Kak Furkon. Jadi tidak ada ruginya teman-teman menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload informasi terbaru terkait penerimaan CPNS maupun P3K yang sedang berlangsung ya di Indonesia ini tentunya. Selain itu teman-teman juga bisa belajar matematika nih di channelnya Kak Furkon dari jenjang kelas 7 SMP sampai kelas 12 SMA. Tersedia juga pembahasan olimpiade ya kan tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat nasional dari jenjang SMP sampai SMA. Insya Allah sudah lengkap terbahas di channelnya Kak Furkon. Di sini yang terbaru adalah pembahasan OSNK SMA matematika ya tahun 2025 kemarin masih satu video. Insya Allah Kak Furkon bakalan lengkapi maraton semua soal bakalan terbahas habis nih di channelnya Kak Furkon. Oke, silakan ditekan tombol subscribe dan bagikan ke murid-muridnya teman-teman ya tentunya. Oke, di sini ada kabar terbaru dari R4 ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah jelas Komisi 1 DPD RI ini mendesak BKN agar pengangkatan P3K ini tuntas Oktober 2025. Di mana ratusan guru masih menanti kejelasan relokasi. Oke, jadi di sini memang teman-teman yang notabene itu belum dapat formasi masih dipertimbangkan ya oleh DPD pusat RI itu supaya nanti juga tuntas ya notabene Oktober itu mau tidak mau dan harus mau ya kan harus dituntaskan. Jadi tidak akan ada lagi tenaga honorer di masa mendatang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini kabar dari Radar Kediri, di mana Komisi 1 DPD RI ini terus mendorong penyelesaian berbagai persoalan ya terkait ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik yang sudah diangkat maupun yang masih dalam proses pengangkatan. Bahkan Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Bapak Muhdi ini menegaskan bahwa koordinasi intens dilakukan bersama Menpar RB dan BKN. Targetnya apa? Targetnya seluruh formasi ASN P3K tahun 2024 yang jumlahnya mencapai 1 jutaan itu bisa rampung tuh paling lambat Oktober 2025 seperti itu. Nah, bila ada yang lewat Oktober hanya pengangkatan P3K paruh waktu dan tetap dalam tahun yang sama. Nah ini ya Bapak Ibu ya tetap dalam tahun yang sama. Jadi meskipun teman-teman R2, R3, R4 yang notabene itu belum dapat formasi, tenang saja Bapak Ibu ya. Nah, di tahun ini insya Allah wajib tuntas. Itu arahan dari DPD RI. Hal ini diungkapkan Muhdi, Bapak Muhdi ini seusai bertemu langsung Kepala BKN Prof. Yudan Arif Fakullo di gedung DPD Senayan pada Rabu 16 Juli kemarin. Nah tentunya di sini Bapak Ibu dalam pertemuan itu Bapak Muhdi ini juga menyampaikan sederet persoalan dari daerah ya khususnya di Jateng atau Jawa Tengah termasuk relokasi guru P3K dari formasi 2021 dan 2022 yang belum terrealisasi. Pengangkatan formasi P3K di tahun 2024 ini paruh waktu hingga pencantuman gelar. Nah, yang paruh waktu kami dorong agar juga selesai Oktober 2025. Minimal jangan terlalu jauh dari itu, kalau tidak bisa muncul tuntutan baru setelah yang lain sudah menerima SK. Nah, ini perlu diperhatikan ya oleh Pemda-Pemda terkait. Semoga nanti segera mengusulkan ya sesuai dengan instruksi Prof. Yudan kemarin. Bapak Mudi ini juga menyinggung laporan dari Forum Relokasi P3K Guru atau FRPG Jawa Tengah yang mengaku belum ada kejelasan nasib sekitar 600 guru P3K SMAN atau SMKN yang sudah mengajukan relokasi sejak lama. Menanggapi hal tersebut, Kepala BKN Prof. Yudan Arif Fakullo ini juga menegaskan relokasi atau mutasi P3K merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian PPK, yakni kepala daerah masing-masing. Sesuai regulasi, pemindahan cukup dilakukan melalui sistem e-mutasi saja, tanpa perlu surat BKN, Menpan RB, atau Kemendikbudristek. Nah, kalau perlu, saya siap ke Jawa Tengah untuk menjelaskan langsung ke Pemda, biar semuanya paham. Ini tegas Prof. Yudan sendiri ya, langsung angkat bicara soal ini. Beliau juga mengingatkan agar ASN termasuk P3K segera memperbarui data diri termasuk pencantuman gelar akademik dan profesi lewat aplikasi My ASN BKN. Seperti itu. Jadi ini ada kabar penting yang harus Bapak Ibu ketahui tentunya tentang bagaimana sih nasib R2, R3, R4 yang belum dapat formasi tetap dituntaskan di Oktober 2025. Meskipun notabene teman-teman itu diarahkan ke P3K paruh waktu dulu karena belum tersedia formasi.
Hal penting ini agar data kompetensi ASN lebih lengkap dan mudah dipetakan. Bapak Budi juga berharap seluruh Pemda bisa memanfaatkan kemudahan ini agar persoalan administrasi tidak lagi menghambat tuh hak-hak para ASN maupun P3K seperti itu. Jadi untuk yang notabene menunggu itu dicek secara berkala ya. Semoga nanti Pemdanya Bapak Ibu itu segera mengusulkan ya R2, R3 maupun R4 supaya teman-teman nanti lega ya. Maksudnya Oktober itu juga bisa menerima SK meskipun SK-nya itu adalah P3K paruh waktu. Dan ini relate dari pernyataan Prof. Yudan kemarin ya mengenai data dan fakta formasi di P3K tahun 2024 yang sebenarnya masih bisa diusahakan. Coba kita simak bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. 6 juta. Kemudian yang akan pensiun berapa? Setiap tahun prediksi BKN yang pensiun di tahun depan 166.000, tahun berikutnya 167.000, 2028 166.000, 2029 162 dan 2030 158.000. Jadi kalau melihat dari tren pensiun dan jumlah pengangkatan, PNS kita masih akan bertambah terus. Bapak Ibu dan seluruh peserta, progres CASN kita tahun 2024. Kita sudah menyelesaikan untuk CPNS dan seleksi P3K, sekarang bergulir di dalam tahap pengumuman untuk P3K tahap 2. Formasi yang diberikan oleh Ibu Menpan untuk CASN 2024 sebanyak 1.266.081 orang. Yang terpakai adalah 1.255.056 orang, terdiri CPNS 247.577 orang dan P3K 1.007.479. Nah, dari formasi ini Ibu dan Bapak, CPNS hanya terisi 72% sampai dengan saat akhir pemberkasan. Ini terjadi karena banyak formasi yang tidak terisi, baik pesertanya maupun sampai optimalisasi masih tidak terisi. Dari 247.000 hanya terisi 179.000 atau 72%. Kemudian P3K tahap 1, Bapak Ibu pimpinan semuanya, pelamarnya 1,3 juta, yang mendapatkan formasi penuh waktu 690.913 orang. Kemudian sisa formasi yang belum terpakai di tahap 1 kita gunakan di tahap 2. Jumlah pelamarnya 1.075.259, sampai saat ini yang mendapatkan formasi paruh waktu 185.970 orang. Nah, total dari formasi yang terpakai untuk P3K dari 1.007.479 terpakai 876.883 orang atau 87%. Kalau kita cek mengapa tidak sampai terisi 100%, karena ternyata banyak formasi yang tidak ada pelamarnya. Kemungkinan pada waktu Pemda dulu mengajukan formasi ke Ibu Menteri, diberi formasinya ternyata di situ. Ya, ini semoga ini peluang ya kan untuk pengisian formasi kosong. Tentunya Bapak Ibu nanti masih memiliki peluang lah untuk diangkat menjadi P3K untuk teman-teman R2, R3 maupun R4. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan. Saya tanya aja di channelnya Kak Furqan. Insya Allah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.